Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dan teman-teman semua, nama saya Foni Fitriatha, NIM 2121171. Saya berasal dari lokal PAIE. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Dinasti Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Abbas, di mana pada waktu itu dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada abad 717 sampai 720 Hijriah. Daulah Bani Abbasiyah diambil dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih sering dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah, yang didirikan pada tahun 132 sampai 656 Hijriah, yang menduduki kekhalifahan Islamiyah selama 5,5 abad. Tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah, yang kedua Ibrahim al-Imam, yang ketiga Abu Muslim al-Khurasani, yang keempat Abdul Abbas As-Saffah, yang keempat Abdul Ja'far al-Mansur. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Ada memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Jika dianalisis, setidaknya ada dua faktor penyebab Muawiyah mengambil langkah ini, yaitu karena di Madinah sebagai pusat pemerintahan Khulafur ar-Rasyidin masih terdapat sisa-sisa kelompok yang antisipasi terhadapnya. Ini akan mengganggu stabilitas kekuatannya. Selain itu, Madinah dia kurang memiliki pengikut yang kuat di fanatik, sedang di Damaskus pengaruhnya telah menciptakan nilai simpatik masyarakat. Yang kedua, merubah sistem kekuasaan monarki absolut. Yang ketiga, penguatan militer dan kebijakan ekspansi. Yang keempat, penata administrasi negara yang terbagi dari yang pertama yaitu merancang pola pengiriman surat, meresmikan lambang kerajaan, membentuk lembaga pemerintahan, membentuk semacam dewan sekretaris negara atau Diwan al-Kitabah untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan. Dalam sejarah tercatat sebanyak 38 orang khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, menjabat selama 22 tahun. Yang kedua Khalifah Harun al-Rasyid, menjabat selama 20 tahun. Yang ketiga Khalifah Abdullah al-Mahkam. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang. Hal ini terjadi karena perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Khilafah al-Ma'mum melakukan penerjemahan buku-buku yang mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Kebijakan-kebijakan khalifah dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menggalang menyusun buku. Yang kedua, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan bahasa asing. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang keempat, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Yang kelima, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Yang keenam, gerakan penerjemahan yang berlangsung pada 3 fase. Fase yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rasyid. Pada periode ini, yang diterjemahkan adalah karya-karya di bidang astronomi dan filsafat, astronomi dan mantik atau logika. Yang kedua, fase kedua yaitu berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang fase ketiga yaitu langsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Ilmu yang diterjemahkan ialah ilmu yang diterjemahkan beragam mengikuti perkembangan. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini, yang pertama ada ilmu tafsir, filsafat Islam, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tarik atau sejarah, ilmu kedokteran. Para dokter yang terkenal ialah Ibnu Sina, dikenal sebagai dokter Islam. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia. Ar-Razi, karyanya yang berjudul Al-Hawi yang membahas tentang campak dan cacat. Selanjutnya yang ke-8, ilmu geografi. Beberapa ilmuwan yang terkenal dalam bidang geografi adalah Al-Muqaddasi, Yaqut Al-Hanawi, dan Ibnu Khardazah. Yang ke-9 yaitu ilmu bahasa, 10 ilmu astronomi, yang ke-11 ilmu matematika. Ada beberapa ilmuwan yaitu Al-Khawarizmi, penemu angka 0 dan dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Yang kedua, Umar bin Furuqan. Yang ketiga, Banu Musa. Selanjutnya di bidang politik. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mempertahankan keamanan dan mempertahankan dari kemungkinan gangguan dan ancaman. Yang pertama yaitu tindakan keras terhadap Bani Umayyah. Yang kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah telah berhasil menguasai daerah-daerah Syam. Masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Soal yang kedua yaitu mengambil ibrah dari mempelajari sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini. Setelah kita membaca sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, maka kita akan dapat mengambil hikmah dan suri tauladan antara lain. Di antaranya yaitu yang pertama, kita bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah walaupun banyak hambatan, rintangan, bahkan perlu pengorbanan berupa waktu, materi, tenaga, bahkan nyawa demi tercapainya cita-cita kita. Yang kedua, bekerja sama dengan saling tolong menolong sesama umat Islam dalam segala usaha. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan agama. Yang keempat, hidup yang optimis, dinamis, inovatif, dan siap menerima kritik konstruktif. Yang keempat, hidup mempunyai pandangan hidup yang lebih baik
yang berdasarkan pada norma asusila, norma budaya, norma hukum, dan norma agama. Yang selanjutnya, berani berjuang demi nusa dan bangsa serta negara. Soal nomor 3 yaitu kaitan antara materi yang dibacakan dengan jurusan atau prodi. Menurut saya, materi ini sangat berkaitan sih dengan jurusan saya karena materi ini menyangkut tentang proses perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah, di mana saya bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu, siapa sih tokoh-tokoh pendirinya, apa saja kemajuan yang ada pada masa itu. Maka dari itu, dengan mempelajari materi tentang dinasti Abbasiyah ini, selain dapat menambah wawasan saya, di sini apabila saya memahami gimana sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, rasanya seakan-akan saya terbawa kembali kepada masa itu, atau kembali kepada masa keadaan itu terjadi. Begitu banyak faedah dan pelajaran yang bisa saya ambil dari perjuangannya, kesabaran, dan semua yang dilakukan oleh khalifah-khalifah pada masa itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja video UAS dari saya, Bu dan teman-teman. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami pada pelajaran sejarah peradaban Islam ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.